Mas, sudah. Nadira, Emma, dan Jasmine sudah berusaha melepaskan cekikan Sagara dari Cempaka. Namun, belum ada tanda-tanda Sagara akan berhenti. Justru kemarahannya terasa semakin besar. Cempaka sendiri sudah pucat. Matanya melotot lebar seolah bola matanya ingin keluar dari tempatnya. Sagara, cukup, nak, hentikan. Ibu tidak mau kamu terluka. Maafkan ibu, Emma terisak dan merasa bersalah. Mas, cukup. Sampai akhirnya Derek dan Roger tiba di sana. Dari kejauhan mereka buru-buru berlari menghampiri Sagara. Roger sampai kehilangan kata-kata melihat wajah pucat istrinya. Sementara Derek juga panik. Takut terjadi sesuatu pada Cempaka dan akhirnya Sagara juga yang disalahkan. Derek pun ingin sekali melakukan hal yang sama, mencekik Cempaka sampai mati. Sebagaimana yang telah Cempaka lakukan pada mamanya. Derek sudah mendengar cerita dari Jasmine. Cerita yang membuat Natasha syok sampai kejang. Cerita bahwa Prayoga berselingkuh dengan Emma. Sagara, cukup. Bak. Derek tidak punya pilihan lain selain menonjok pipi adiknya. Baru setelah itu cekikan tangan Sagara di leher Cempaka mengendur. Langsung memanfaatkan kesempatan itu, Derek menarik Sagara menjauh dari Cempaka. Cempaka langsung ambruk dan terbatuk-batuk. Menepuk-nepuk dadanya dan mengais udara sebanyak-banyaknya. Rasanya seperti nyawanya sudah berada di ujung rambut dan masuk lagi ke dalam jiwanya. Lepas. Jangan menghalangiku. Aku ingin perempuan itu mati. Aku bilang cukup, Sagara. Derek mencengkeram lengan adiknya dan menatap tajam kedua bola matanya yang berapi-api. Cukup. Cukup kamu bilang setelah apa yang perempuan itu lakukan pada Mama. Mama sekarat gara-gara perempuan itu. Aku tahu. Aku sudah mendengar ceritanya dari Jasmine. Lalu kamu ingin membunuhnya. Ingin mengotori tanganmu dan kamu berakhir di penjara. Lalu bagaimana dengan Nadira? Istri dan anak kamu. Nadira juga sedang mengandung anak keduamu kan? Emosi Sagara perlahan menurun. Urat-urat di lehernya sudah tidak menonjol seperti tadi. Ketegangan di wajahnya pun sudah mulai berkurang. Sama. Aku juga ingin sekali membunuh perempuan itu dengan tanganku sendiri. Aku juga marah. Tapi bukan seperti ini caranya. Kita bisa menghukum Cempaka dengan cara yang lebih menyakitkan daripada kematian. Tenangkan dirimu. Aku mohon. Derek sudah merasakan ketenangan Sagara sekarang. Nyala api di matanya sudah mulai padam. Menoleh pada Nadira, Derek meminta Nadira mendekat. Nadira langsung menghamburkan diri memeluk suaminya. Mas. Nadira memeluk erat Sagara sembari mengusap-usap punggungnya untuk menenangkan. Nadira berusaha untuk tidak menangis, tidak ingin membuat suasana semakin runyam. Tubuh Sagara mulai melemas dan membalas pelukan istrinya. Maafkan aku. Kamu pasti ketakutan. Nadira menggeleng. Tidak sanggup mengatakan apa-apa. Hanya mengeratkan pelukan. Sementara Cempaka lemas. Tubuhnya kekurangan oksigen. Bahkan sejak tadi tidak berhenti terbatuk-batuk. Cempaka, Roger khawatir sekali. Merangkul pundak Cempaka agar tubuh istrinya tidak ambruk ke lantai. Emma kebingungan dengan posisinya sekarang. Di satu sisi dia khawatir dengan putrinya. Tapi di sisi lain juga kecewa. Kenapa Cempaka bisa bertindak sejauh ini? Emma percaya Natasha tidak mungkin melakukan itu. Tidak mungkin membunuh bayi Emma. Meskipun seandainya tahu bayi itu anak Emma dengan Prayoga. Ibu, Cempaka berusaha meraih tangan Emma. Tak kuasa melihat putrinya, Emma menggenggam tangan Cempaka dan berjongkok di sampingnya. Ayo kita pergi dari keluarga jahat ini, Bu. Sudah cukup mereka menyakiti ibu. Sudah cukup ibu baik pada mereka. Ayo pergi sama-sama, Bu. Aku akan melindungi ibu. Cempaka, kamu salah, nak. Tidak ada yang menyakiti ibu di sini. Natasha bukan orang jahat seperti yang kamu pikirkan. Natasha tidak salah apa-apa. Ibu yang salah.
Cempaka kembali terbatuk dan mengeratkan genggaman tangannya pada tangan Emma. Sungguh Cempaka tidak ingin berpisah lagi dengan ibunya. Sudah cukup bertahun-tahun penantiannya untuk bertemu dengan ibu kandungnya. Pergi. Kamu pikir bisa pergi semudah itu setelah semuanya yang kamu lakukan? Kamu harus bertanggung jawab. Geram Derek. Tiba-tiba Derek mencengkeram lengan Cempaka dan memaksanya untuk berdiri. Derek, Roger berusaha menahan Derek. Tolong bisa kita bicarakan ini baik-baik. Aku tahu istriku bersalah. Tapi kondisinya juga masih lemah. Kondisi begini kamu bilang lemah. Lalu bagaimana dengan kondisi mamaku yang sekarat sekarang? Jangan tertipu, Roger. Selama bertahun-tahun istrimu membohongimu dan kamu masih berpikir dia benar-benar lemah. Dia cuma ingin mengelabuhimu. Roger menggelengkan kepala. Dia tahu istrinya benar-benar sedang lemah sekarang. Aku mohon. Aku tidak akan melarangmu menghukum istriku. Tapi sekarang kondisinya sedang tidak baik. Roger, Derek menggeleng-gelengkan kepala, kamu membuatku kecewa. Kamu adalah sahabat baik Sagara. Bahkan Sagara sudah menganggapmu seperti saudara kandung sendiri. Dan begini responmu. Atau jangan-jangan selama ini kamu sudah tahu kejahatan istrimu tapi kamu menutupinya dari Sagara, sahabatmu sendiri. Sagara menatap Roger penuh dengan tanda tanya. Teringat kembali percakapan mereka saat Roger bertanya tentang latar belakang Bu Emma. Saat itu Sagara sudah curiga, tapi ia redam. Sagara tidak mau mencurigai sahabatnya sendiri. Dan kini terjawab sudah. Roger tahu. Tapi menyembunyikan hal besar ini darinya. Atau benar yang dikatakan Derek bahwa Roger sengaja menutupi kelicikan istrinya. Sagara, jangan salah paham. Aku juga baru tahu tentang Cempaka putri kandung Bu Emma dan rencana Cempaka untuk menghancurkan keluarga kalian beberapa hari ini. Hari itu saat aku bertanya padamu tentang Bu Emma, saat itulah aku menyadari semuanya. Aku mohon percayalah padaku. Aku peduli pada Cempaka karena dia istriku. Aku tahu dia salah. Tapi aku tidak bisa meninggalkannya. Dalam kondisi lemah, Cempaka menatap Roger. Memandangi wajah suaminya yang tampak terluka. Air mata Cempaka yang sempat mengering kini mengalir lagi. Kenapa jadi seperti ini? Semua ini tidak seperti ekspektasinya. Harusnya Cempaka tidak perlu menangis. Rencananya berhasil. Musuh besarnya sudah diambang kehancuran. Tapi kenapa Cempaka ikut merasa hancur? Roger. Rasa bersalah Cempaka paling besar pada suaminya. Cempaka tidak menyadari cinta Roger sebesar ini padanya. Bahkan di saat Cempaka salah dan semua orang memojokkannya, Roger masih membelanya. Kalau begitu jangan menghalangiku. Aku tidak akan membunuh istrimu. Aku hanya ingin memastikan dia tidak akan kabur kemana-mana, ucap Derek final. Sudah cukup bersabar sejak tadi, akhirnya Derek mencengkram lengan Cempaka dan menyeretnya menuju ke lift. Mas. Jasmine menatap Derek dan mengalihkan perhatian pada Nadira sebentar. Nadira, Sagara, kalian di sini saja menunggu Mama. Aku dan Mas Derek yang akan mengurus ini. Kalian jangan khawatir. Nadira mengangguk. Derek tunggu, Roger juga ingin masuk ke dalam lift. Namun langkahnya tertahan dan menoleh pada Bu Emma. Bu Emma tampak nelangsa sekali. Menatap Sagara dan Nadira. Namun mereka terlihat abai. Tak tega membiarkan Bu Emma di sini, Roger menghampiri beliau dan merangkul pundaknya. Bagaimanapun juga beliau adalah ibu mertuanya. Ibu yang dinanti-nantikan oleh Cempaka. Ayo Bu, kita pergi. Emma terlihat enggan dan terus menatap pada Sagara. Namun Sagara sama sekali tak mau menatap padanya. Emma mengerti kekecewaannya. Emma juga mengerti dirinya bersalah. Tapi Emma ingin sekali memeluk Sagara, mungkin untuk yang terakhir kalinya. Bu, ayo. Roger memaksa Bu Emma ikut masuk ke dalam lift. Sebelum pergi Roger menatap pada Sagara. Rasa bersalah menyelubungi hatinya.
Namun Roger juga tidak punya pilihan lain sekarang. Roger peduli pada Sagara tapi Bu Emma dan Cempaka lebih membutuhkannya sekarang. Maaf Sagara, maaf batin Roger sendu. Sesampainya di parkiran, Roger berusaha menahan Derek. Namun Derek sudah terlanjur memasukkan Cempaka ke dalam mobil bersama dua pengawalnya. Derek dan Jasmine juga masuk ke dalam mobil mereka dan melaju mengikuti mobil yang membawa Cempaka meninggalkan parkiran rumah sakit. Nak, Roger mengusap wajahnya dengan kasar dan mengalihkan perhatian pada Bu Emma. Bu Emma jangan khawatir ya. Derek bilang hanya ingin memastikan Cempaka tidak kabur. Aku yakin Derek tidak akan menyakiti Cempaka. Aku akan mencari cara berbicara baik-baik dengan Derek, Sagara, dan keluarga yang lain. Emma mengangguk. Kalau begitu mari ikut saya pulang. Saya ingin tetap di sini. Saya ingin menemani Natasha. Saya tidak akan bisa tenang sebelum memastikan kondisi Natasha baik-baik saja. Saya bertanggung jawab atas semua kejadian ini. Saya yang paling pantas disalahkan di sini. Roger menggelengkan kepala. Saya tidak tahu apa yang terjadi dan bagaimana cerita yang sebenarnya. Tapi saya yakin Bu Emma tidak ada niat jahat. Saya yakin Bu Emma juga tidak ingin menyakiti Tante Natasha atau siapapun. Semua di luar kendali Bu Emma. Jadi, ayo ikut bersama saya Bu Emma. Situasi di sini masih belum aman. Saya khawatir pada Bu Emma. Emma masih ragu-ragu. Dia benar-benar tidak ingin meninggalkan Natasha. Apapun yang terjadi, bahkan seandainya semua orang mengusirnya, Emma tidak ingin meninggalkan Natasha. Di tengah percakapan mereka tiba-tiba ponsel Roger berdering. Ada telepon dari mamanya. Halo, Ma. Ada apa? Kamu di mana? Daisy menangis. Sejak tadi terus memanggil-manggil kamu dan Cempaka. Terutama Cempaka. Daisy ingin bertemu dengan ibunya. Roger mendongakkan kepala agar air matanya tak menetes. Situasi ini penuh tekanan. Roger bahkan tidak tahu harus melakukan apa sekarang. Cempaka sudah tertangkap. Kecil kemungkinan akan bebas kembali. Lalu bagaimana Roger memberitahuan ini pada Daisy? Bagaimana cara Roger menatap mata putrinya yang menangis mencari ibunya? Halo Roger. Kenapa diam saja? Kamu di mana? Mama senang bermain dengan Daisy. Tapi Daisy terus menangis. Mama tidak bisa menenangkannya. Ajak Cempaka ke sini juga. Roger menarik nafas dalam dan mengeluarkan perlahan. Cempaka ada urusan penting, Ma. Jadi belum bisa datang. Aku saja yang ke sana tolong. Tenangkan Daisy sebentar. Aku akan segera tiba. Kenapa Cempaka tidak bisa datang? Justru dialah yang dicari Daisy. Ya, Ma. Aku mengerti. Tapi Cempaka tidak bisa. Sudah ya, Ma. Aku tutup dulu teleponnya. Setelah mengakhiri panggilan, Roger memasukkan ponsel ke dalam saku dan mengalihkan kembali perhatian pada Bu Emma. Ayo Bu Emma pulang bersamaku. Apa Bu Emma tidak ingin bertemu dengan cucu Bu Emma, Daisy? Bu Emma beberapa kali pernah bertemu dengannya. Aku tahu Cempaka melakukan kesalahan fatal. Tapi dia tetap putri kandung Bu Emma. Apa Bu Emma tidak merindukannya? Tidak ada seorang ibu yang tidak rindu dengan putrinya, Nak Roger. Seandainya kami bertemu bukan di situasinya seperti ini, pasti rasanya berbeda. Situasi sekarang membuat saya serba salah. Di satu sisi saya ingin mendekat, memeluk dan melepas rindu dengan putri saya. Tapi di sisi lain saya juga kecewa. Kenapa Cempaka melakukan ini? Kenapa dia ingin membunuh orang yang paling saya sayangi di dunia ini, Natasha? Saya yakin Cempaka salah paham, Bu Emma. Dia mendapat informasi yang salah soal masa lalunya. Tapi belum pasti juga. Bisa jadi ucapan Cempaka benar. Kita harus menyelidiki ini lebih jauh untuk mendapat kebenaran yang sebenar-benarnya. Emma menggeleng. Saya yakin Cempaka salah. Natasha tidak tahu apa-apa.
Dia tidak tahu saya pernah punya hubungan dengan Prayoga, apalagi sampai tahu saya mengandung anak Prayoga. Justru Natasha korbannya di sini. Tapi percayalah, saya juga tidak menginginkan semua ini terjadi. Hubungan saya dan Prayoga sudah berakhir bertahun-tahun yang lalu saat kami masih duduk di bangku kuliah. Saat saya bekerja lagi menjadi pelayan Natasha, tanpa sengaja saya dan Mas Prayoga tidur bersama. Hanya sekali. Benar-benar sekali. Namun siapa yang menyangka tumbuhlah cempaka dalam perut saya. Saya dan Prayoga memutuskan untuk menyembunyikan rahasia ini dari siapapun. Cukup kami saja yang tahu. Karena rahasia ini adalah bencana untuk semua orang. Jika terbongkar, hubungan semua orang akan hancur. Hubungan saya dengan Natasha. Hubungan Prayoga dengan Natasha dan anak-anaknya. Hubungan saya dengan Sagara. Hancur. Benar-benar hancur. Inilah yang paling saya takutkan. Saya berharap rahasia ini tidak pernah terbongkar. Namun justru terbongkar oleh putri saya sendiri. Saya marah tapi tidak bisa. Roger mengusap lengan Bu Emma untuk menenangkan. Tidak tahu harus mengatakan apa. Mendengarkan saja hatinya perih, bagaimanapun Bu Emma yang menjalaninya. Dia juga korban di sini. Entahlah siapa yang harus disalahkan. Emma, Natasha, dan Prayoga, mereka sama-sama menderita di sini. Saya turut bersedih dengan semua kejadian ini, Bu Emma. Tapi mau bagaimana lagi, sudah terlanjur. Saya berharap Bu Emma tidak membenci Cempaka. Saya tidak akan bisa membenci Cempaka. Dia putri saya. Putri yang saya lahirkan dan saya rindukan kehadirannya setiap saat. Tapi kamu, Nak Roger. Apa kamu tidak membencinya? Cempaka menyembunyikan semua ini darimu kan? Roger mengangguk. Tidak dipungkiri saya merasa kecewa. Marah, sedih, kesal tentu saja. Tapi rasa cinta saya pada Cempaka mengalahkan semua itu. Saya akan terus melindunginya sekuat semampu saya. Emma mengusap air matanya yang tak hentinya menetes. Cempaka beruntung sekali bertemu Nak Roger. Cinta Nak Roger sangat tulus. Terima kasih sudah mencintai putri saya sebesar ini. Saya yakin putri saya kuat sampai detik ini juga salah satunya berkat dukungan dari Nak Roger. Saya juga yakin putri saya mencintaimu. Hanya saja dendam menutupi hatinya. Roger tidak tahu tentang hal itu, tentang perasaan Cempaka yang sebenarnya. Tapi yang jelas Roger mencintainya dan ingin melindunginya. Cinta Roger tanpa syarat dan tulus. Ya sudah, ayo Bu Emma. Ikut saya bertemu cucu Bu Emma. Nanti saya mengantarkan Bu Emma ke rumah sakit lagi. Sekaligus saya ingin bicara dengan Sagara. Dengan bujukan itu akhirnya Emma mau bersedia ikut Roger masuk ke dalam mobil. Bagaimana keadaan mama saya, Dok? Tanya Sagara begitu dokter keluar dari ruangan. Pasien mengalami koma. Saya belum bisa pastikan kapan akan bangun atau mungkin tidak akan bangun. Harapan hidup pasien hanya 10%. Seketika tubuh Sagara melemas. Sebagian jiwanya seakan-akan terenggut. Apa tidak ada cara untuk menyembuhkan pasien, Dok? Alat-alat dan medis di rumah sakit ini canggih kan? Tanya Marshanda. Sangat mengkhawatirkan kondisi sahabatnya. Marshanda tidak siap kehilangan Natasha sekarang. Kondisi pasien sudah sangat parah. Namun tidak ada yang tidak mungkin. Mukjizat Tuhan itu nyata. Kita doakan saja. Dokter lanjut menjelaskan kondisi Natasha. Juga memperingatkan agar tidak masuk ke dalam ruangan. Kondisi Natasha belum memungkinkan untuk dijenguk selain dokter dan perawat. Tak lupa dokter juga meminta maaf atas keteledoran pihak rumah sakit sehingga ada penyusup yang menyamar menjadi perawat masuk ke dalam ruangan pasien. Setelah itu dokter pamit pergi. Sagara terduduk lesu di kursi tunggu. Menunduk dan menangkup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Menangis. Sagara diam-diam menangis. Bahkan rasanya Sagara ingin menjerit dan berteriak sekeras-kerasnya. Melampiaskan betapa marah dan sakitnya dia sekarang.
Mas, Nadira mengusap punggung suaminya. Air mata Nadira pun tak hentinya menetes. Sedih dengan semua yang terjadi. Namun lebih sedih lagi melihat kondisi suaminya. Handaru dan Marsyanda yang masih berada di sana juga terlihat sangat sedih. Mereka juga tidak tahu harus mengatakan apa untuk menenangkan Sagara. Karena mereka sendiri juga kalut, sedih, dan khawatir. Mas, makan dulu ya. Sagara menggeleng. Nanti kamu sakit dari pagi kamu belum makan. Sekarang sudah malam. Sagara dan Nadira masih berada di sana. Duduk di bangku tunggu depan ruang ICU tempat Natasha berada. Handaru dan Marsyanda sudah pulang. Mereka juga harus beristirahat. Terutama Marsyanda. Handaru khawatir istrinya drop jika tidak memaksakan diri berada di sini. Derek dan Jasmine berada di rumah sakit tempat Prayoga dirawat bersama Hiro dan Sonia. Samudra juga masih bersama mereka. Tapi beberapa menit yang lalu Hiro mengabari sedang perjalanan ke sini bersama Sonia dan Samudra. Mas, aku tidak lapar, sayang. Aku benar-benar tidak ingin makan. Kamu saja yang makan. Dari pagi kamu juga belum makan kan? Sagara memandangi wajah Nadira lekat-lekat. Saat itulah dia baru menyadari wajah istrinya tampak lelah dan pucat. Seharian ini Nadira menemaninya, menenangkan dirinya, sedangkan dia sendiri juga pasti merasa kacau. Aku sudah makan, Mas, dari tadi sambil bujuk kamu makan. Lihat ini nasi dan lauknya tinggal setengah. Aku juga tidak nafsu makan sekarang, Mas. Tapi aku ingat, ada nyawa lain di dalam perutku yang masih membutuhkan banyak nutrisi. Jadi mau tidak mau aku harus makan. Dan kamu tahu, Mas, anak itu bisa merasakan apa yang orang tuanya rasakan. Saat aku atau kamu tidak mau makan, anak kita juga ngambek tidak mau makan. Tadi perutku sakit tahu. Sakit. Perut kamu sakit. Iya, karena kamu nggak mau makan. Ayo makan. Supaya anak kita makan dengan lahap juga. Sagara tidak tahu benarkah teori itu atau hanya bujukan istrinya saja. Tapi Sagara merasa lega di sisinya ada sosok perempuan luar biasa seperti istrinya yang tidak pernah menyerah memberinya semangat. Ayo makan. Ya. Akhirnya setelah dibujuk berulang kali Sagara mau makan. Nadira senang sekali. Dia pun ikut lanjut makan bersama suaminya. Tepat setelah mereka selesai makan, Hiro, Sonia, dan Samudra tiba di sana. Mommy, Daddy. Samudra berlari dan menghamburkan diri memeluk mereka. Aku kangen Mommy sama Daddy. Nadira mencium puncak rambut putranya. Belum ada sehari mereka berpisah, Samudra sudah rindu. Maaf ya Mommy menitipkan Samudra pada Tante Sonia. Tadi Mommy ada urusan yang penting di sini. Tidak apa-apa Mommy. Tadi aku menjenguk Opa. Opa juga sakit kayak Oma. Kenapa Oma dan Opa sakitnya barengan? Aku sedihnya jadi double. Sagara menangkup wajah putranya. Mengamati wajah kecil tampan itu. Wajahnya tampak lesu dan kedua matanya bengkak. Sepertinya Samudra banyak menangis tadi. Oma sudah sembuh, Daddy. Oma belum sembuh. Kita doakan ya semoga Opa dan Oma segera sembuh, ucap Sagara. Samudra mengangguk. Mengangkat pandangan, Sagara menatap pada Hiro. Ada banyak hal yang ingin Sagara bicarakan dengan Hiro sekarang. Terutama tentang kondisi papanya. Sekarang Sagara dan Hiro sedang berada di taman rumah sakit. Hiro sengaja mengajak ke tempat ini agar Sagara mendapat udara segar. Dari cerita Nadira, Hiro tahu Sagara terus duduk di kursi tunggu. Pasti perasaan segera engap sekali sekarang. Bagaimana keadaan Papa? Dokter bilang Om Prayoga koma dan belum tahu kapan akan sadar. Kondisi Mama juga sama. Bahkan dokter memprediksi persentase hidup Mama hanya 10%. Prediksi manusia bisa juga meleset. Hiro menepuk pundak Sagara, semoga saja Om Prayoga dan Tante Natasha segera sadar. Sagara mengangguk. Hopeless rasanya. Tapi berkat dukungan orang-orang di sekitarnya Sagara tetap semangat.
Di tengah pembicaraan mereka seseorang datang. Seseorang yang seketika membuat mood Sagara semakin berantakan. Sagara, aku tahu kamu tidak ingin bertemu denganku. Tapi aku ingin bicarakan sesuatu yang penting, ucap Roger serius.